Halo, selamat pagi, siang, sore semua. Jumpa kembali dengan channel saya, channel edukasi, channelnya eh, berbagi ilmu, sharing, pengalaman, dan sekarang saya akan sharing bagaimana contoh-contoh membuat bisnis. Ya, membuat bisnis yang ini adalah implementasi bisnis untuk bisnis jasa ya. Jasa apa yang akan kita review sekarang adalah jasa tentang kursus dan rental setir mobil ya. Ini adalah slideshow dari PowerPoint-nya. Oke, yang pertama kita lihat. Nah, ini adalah kita sebelum membuat ini ya, membuat tampilan, kita kasih logo kita, logo yang jadi ikon bisnis kita. Nah, ini keluar dia rental kursus setir mobil BCM ya, Berkat Jaya Mandiri. BCM itu Berkat Jaya Mandiri. Nah, ini contohnya, kasih slogan di depan supaya langsung menarik ya. Siap membantu Anda menjadi driver profesional. Kalau Anda kasih slogannya di belakang atau bisa double slogan. Biasanya kalau slogannya di belakang itu nanti di depannya kurang menarik sehingga orang tidak mau melihat ya. Jadi istilahnya satu slide di awal itu menerangkan tentang keseluruhan namun belum detail ya. Menerangkan keseluruhan namun belum detail. Ini slide awalnya. Ini selanjutnya kita kasih tarif promo. Tarif promo ini adalah salah satu strategi pemasaran untuk memancing ya, untuk memancing para customer ya, agar melirik bisnis Anda ya, khususnya ini bisnis rental dan kursus. Dan strategi kedua ini adalah free snack and drink, yaitu adalah strategi diskonnya ya. Setelah tarif promo dan free snack and drink adalah strategi diskonnya, diskon atau layanan tambahan ya, gratis ya. Terus jangan lupa untuk di bawahnya kasih keterangan alamat atau nomor yang bisa dihubungi ya. Jadi tampilan awal slide ini sudah bisa mencerminkan bahwa Anda ini adalah membuat strategi pemasaran. Yang pertama, memperlihatkan tema dan judul dari bisnis Anda. Yang kedua, dengan slogan siap membantu Anda menjadi driver profesional, orang sudah melihat bahwa wah, apa bener nggak ini bener-bener profesional nggak nih ya. Terus dipancing lagi. Pancingan kedua adalah tarif promo 60.000 per jam ya. Tarif promo ini mencerminkan bahwa dia tidak menggunakan tarif paket ya, dia sistemnya per jam ya. Terus tambah lagi free snack and drink ya, apalagi tambahan lagi. Jadi strategi pemasaran yang berkelanjutan, mulai dari slogan, tarif promo, dan layanan khusus, itu sudah memancing customer dengan baik ya. Terus kita lihat tampilan slide kedua. Tampilan slide kedua berisi tentang pokok-pokok dari bisnis Anda ya. Kita lihat tampilannya seperti ini. Kita buat semenarik mungkin ya, dengan tampilan PowerPoint yang menarik ya. Nah, ini penjelasannya guys. Tetap di atas adalah judul dari bisnis Anda ya. Di tengahnya kasih BCM. Kalau Anda bisa membuat tampilan lebih menarik lagi, Anda bisa rubah sendiri ya. Ini yang saya contohkan adalah seperti ini ya. Jadi logo berada di tengah. Terus ini ada visi, lokasi, tarif promo, metode, dan informasi ya. Penjelasannya nanti ada di masing-masing. Ini adalah penjelasan utama saja, nanti ada masing-masing penjelasan yang berbeda. Terus untuk slide berikutnya dari dua slide yang menarik tadi adalah penjelasan slide yang kedua
ya. Jadi penjelasannya seperti ini ya. Misalnya visi rental dan kursus setir mobil. Yang pertama adalah menciptakan driver handal dan berkualitas, good skill. Jadi jangan panjang-panjang kalimatnya cukup pendek saja tapi mengena di customer ya. Wah, bener nggak sih? Apa bisa nih ciptain driver handal atau berkualitas ya, good skill. Yang kedua, menciptakan driver profesional atau good attitude ya. Good attitude itu maksudnya profesional yang seperti ini. Kalau misalnya terjadi sesuatu di jalan ya, Anda tetap mengedepankan good attitude, moral Anda. Jangan sampai mental Anda down, jatuh, panik dan lain-lain ya. Jadi setelah Anda pandai dalam skill tekniknya, Anda juga harus menguasai profesionalitas perilaku Anda dan emosi Anda ya. Yang ketiga adalah visinya adalah tentunya menjadikan bisnis Anda ini menjadi terpercaya ya, menjadi modern, terpercaya, yaitu bisa dipercaya oleh banyak orang, khususnya customer. Bahkan customer itu bisa repeat order ataupun bawa rekan atau partner yang bisa diajak kerjasama. Terus yang keempat ada memberikan kepuasan pelanggan. Sudah pasti ini adalah inti dari semua bisnis jasa, pelayanan jasa, baik itu jasa rental mobil ataupun jasa yang lainnya. Oke. Ini slide keempat adalah misinya. Setelah tadi visinya sudah disebutkan, sekarang slide keempat adalah misinya. Bagaimana mewujudkan visi tadi? Yang pertama adalah menyediakan kendaraan dengan performa prima. Jelas, kalau performa mobil Anda tidak prima, kendaraan Anda tidak prima, nanti dibuat kursus, customer Anda akan mengeluh. Keluhan customer Anda itu akan menjadi bumerang buat Anda. Yang kedua adalah memberikan pelatihan dengan bimbingan para ahli. Karena Anda kecimpung di bidang kursus atau pelatihan atau pendidikan, maka pelatihnya sendiri atau pembimbingnya sendiri harus sudah menguasai atau harus sudah profesional, minimal punya sertifikat khusus ya. Itu untuk yang pertama meningkatkan integritas Anda, kepercayaan customer terhadap bisnis Anda, dan paling tidak customer itu merasa ada yang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, telah menjadi implementasi dia untuk mendapatkan bimbingan lebih baik. Yang ketiga, memberikan waktu yang fleksibel untuk kursus. Tadi di awal kan sudah itu tertulis bahwa 60.000 per jam. 60.000 per jam, penjabarannya seperti ini. Memberikan waktu yang fleksibel untuk kursus. Jadi orang itu bisa ngambil kapan saja, setiap saat mereka ada waktu, tidak mengambil secara paket. Jadi misalnya dia mau datang pagi, sore, siang, malam, kalau minta berapa, 1 jam, 2 jam, tinggal kontak, kita bisa ACC untuk jalan. Itu untuk mempermudah customer datang ke kita ya. Terus yang keempat ada memberikan bimbingan sampai layak mendapatkan SIM. Jelas bahwa pelatihan atau pendidikan itu tujuan akhirnya untuk menghasilkan kepelatihan yang sukses, yaitu menghasilkan peserta pelatihan yang sukses. Dan untuk kursus setir mobil sendiri, tingkat kesuksesannya bahwa peserta itu siap mendapatkan SIM atau layak mendapatkan SIM ya. Yang kelima adalah memberikan kemudahan sewa plus driver atau lepas kunci, ini untuk khusus untuk rental mobilnya ya. Yang kelima. Dan yang keenam adalah melengkapi kendaraan dengan GPS tracker sebagai pemandu virtual ya. Ini adalah pengalaman ya, kalau mobil Anda tidak dilengkapi dengan GPS khususnya untuk rental, berbahaya sekali ya. Bisa dibawa kabur orang ya, meskipun mereka sudah melakukan prosedur SOP atau sudah memenuhi persyaratan seperti meninggalkan KTP, KK, dan menunjukkan tanda-tanda di atas materai, tapi karena mobilnya dibawa kabur, hilang ya, kalian akan
dirugikan ya. Makanya lengkapilah dengan GPS. Jadi dimanapun kendaraan Anda berada, dimanapun mobil Anda berada, Anda bisa memantaunya ya, termasuk untuk yang kursus ya. Jadi Anda bisa memantau pembimbing Anda apakah mereka melakukan kursus dengan benar dan emang benar-benar time study dan time is money-nya jalan. Oke. Slide berikutnya setelah visi misi adalah denah lokasi sesuai dengan slide kedua tadi. Stop. Sorry ya, jatuh. Sesuai dengan denah lokasi adalah rental dan kursus mobil BCM. Ini di perumahan Setu Asri ini contoh saja ya, ini punya saya yang terdahulu sebelum saya ganti bisnis. Ini petanya ditunjukin, peta menuju perumahannya. Ini nanti saya buatkan cara membuat denah ya, membuat peta. Nanti saya buatkan sendiri kontennya untuk cara membuat peta. Nah ini contohnya peta menuju perumahan dan ini peta dalam perumahan ya. Nanti ada aplikasinya, saya buatin konten sendiri. Nah ini pembahasannya khusus konten yang bisnis ya. Terus slide berikutnya adalah tarif ya. Tarif sesuai dari slide kedua, setelah lokasi adalah tarif. Tarif berarti dibagi dua ya, kursus setir mobil sendiri, rental sendiri. Untuk kursus setir mobil tarif promo 60.000 per jam. Tadi itu tarif promo, berarti sudah bisa dipastikan ada tarif yang tidak promo, tarif bakunya. Tarif promo adalah tarif diskon untuk menarik pelanggan dengan mengurangi profit. Ingat, dengan mengurangi profit, bukan dengan mengalah atau rugi ya. Hanya mengurangi profit tapi tetap kita dapat pemasukan meskipun sedikit ya, makanya itu disebut tarif promo. Dan kenapa ada cuci gudang di mall Ramayana dan lain-lain, itu mereka sebenarnya tidak rugi, bukan rugi, tapi hanya mengurangi profit mereka karena mereka menjual dengan skala besar. Sisa dari penjualan barang yang belum laku atau boleh dibilang barang-barang lama, itu tuh sebenarnya mereka itu udah untung dari penjualan barang yang baru datang ya. Jadi yang lama itu dipres, dikurangi profitnya ya. Bahkan hanya setahu saya batas profit untuk ke supermarket itu 10% dari harga belinya dia dari perusahaan manufaktur. Oke. Terus tarif, nah ini tarif promonya adalah 6.000 per jam. Itu sekarang di sini kasih penjelasan 60.000 per jam itu promo apa sih? Kok bisa 60.000 per jam? Kasih penjelasan. Nah, penjelasannya adalah ini bagi pemula untuk tahap edukasi. Tahap edukasi misalnya seperti ini. Tahap edukasi adalah untuk pemula, misalnya bahwa pemula itu butuh teori secara lengkap ya. Teori secara lengkap misalnya teori tertulis bisa, teori atau pemahaman mendalam tentang tekniknya bisa, terus pemahaman mendalam kalau yang awal-awal itu pemahaman mendalam tentang bagian-bagian dari kendaraan itu sendiri ya. Setelah pengenalan bagian-bagian kendaraan, tekniknya. Nah itu untuk pembiayaan kepesertaan tarif promo. Setelah itu ada tarif bakunya, tarif 70.000 per jam untuk tahap praktek. Jadi setelah tahap edukasi untuk pemula tadi, jelas untuk prakteknya kita sudah pakai tarif normal, bukan promo lagi ya. Kalau masih promo terus Anda akan mengalami bukan mengalami kerugian, tapi tidak bisa mengalami pengembangan bisnis Anda. Ini yang kedua, ini yang kursus setir mobil. Dan selanjutnya adalah untuk yang rental mobil. Rental mobil itu umumnya untuk tarif Avanza 500.000 per hari. Ayla itu karena 4 seat, kalau Avanza kan 7 seat, itu 400.000 per hari. Dan satu lagi tarif Elf minibus itu 12 seat, itu sekitar 800.000 per hari. Itu 12 seat ya. Elf itu minibus itu ada yang 26 seat sama 20 seat. Mungkin harganya beda, tapi yang saya contohkan di sini supaya terlihat perbedaannya,
saya patok tarif 800.000 per hari. Oke, setelah tarif biaya kita buka di persyaratan untuk rental dan kursus. Ya, yang pertama adalah menyerahkan KTP asli dan fotokopi 2 lembar. KTP asli itu menunjukkan bahwa dia itu benar-benar peserta yang memang mau rental ya. Jadi terlihat dari KTP-nya, mukanya kita samakan ya. Terus menyerahkan KK asli. KK asli itu untuk melacak kalau terjadi force major atau sesuatu yang tidak diinginkan. Nanti orang-orang yang ada di dalam KK itu bisa dihubungi. Terus yang tiga adalah mengganti biaya materai dan uang pendaftaran admin. Jelas kan? Jadi selain biaya kursus per jam tadi, sebenarnya di awal sudah ada biaya administrasi. Ya, jadi orang itu terpancing duluan sehingga datang untuk membayar biaya administrasi. Seperti itu. Biasanya untuk instansi-instansi pemerintah juga seperti itu, atau bahkan perkreditan atau pengambilan barang secara kredit itu biasanya ada biaya administrasi. Koperasi termasuk seperti itu. Nah, bisnis Anda untuk mendapatkan profit lebih khususnya untuk pembiayaan administrasi ATK itu bisa didapat dari biaya adminnya sendiri. Ya, di luar biaya praktikum tadi 60 km per jam dan 60.000 per jam dan 70.000 per jam. Yang keempat adalah menunjukkan SIM bagi penyewa ya. Jelas penyewa harus punya SIM. Kalau nggak punya SIM haram hukumnya ya. Wajib punya SIM ya. Ya, memberikan satu biodata penanggung jawab yang tidak tinggal serumah bagi penyewa. Ini untuk penanggung jawab kalau ada sesuatu di jalan, Bu. Bukan hanya kalau di maling doang, tapi kalau mungkin ada kecelakaan di jalan ya, meskipun kita sudah memberikan surat jalan, tapi kalau namanya musibah kan nggak ada yang tahu ya. Selain dari Anda harus menyiapkan asuransi. Kalau mobil jelas sudah ada asuransinya, tapi kalau Anda sendiri kan tidak punya asuransi. Anda harus punya asuransi sendiri. Nah, terus setelah persyaratan kita ada SOP rental dan kursus setir mobil ya. SOP-nya gimana ya, standar operasional prosedurnya. Pertama adalah wajib memenuhi persyaratan administrasi tadi. Persyaratan semua sudah terpenuhi. Dan kedua adalah wajib mengikuti instruksi pembimbing ya. Kita tidak boleh bekerja sendiri, kita tidak boleh memaksakan kehendak sendiri ya. Kita harus selalu ikuti instruksi pembimbing mulai dari awal sampai akhir. Tidak boleh membawa anak-anak ya. Jadi kalau praktek, kalau Anda kursus setir mobil itu Anda harus sendiri, nggak boleh bawa anak-anak. Itu akan mengganggu konsentrasi Anda untuk peserta itu bisa belajar lebih baik. Yang keempat adalah telah memiliki SIM aktif minimal 1 tahun bagi penyewa. Nah, ini tadi ya, harus punya SIM minimal 1 tahun lah. Kalau baru 3 bulan 4 bulan itu sangat berisiko bagi bisnis Anda, terlebih bagi aset Anda, kendaraan Anda. Yang kelima adalah tidak boleh mengatasnamakan BJM. BJM itu tadi bisnisnya ya, jika peserta khusus mengalami kecelakaan tanpa pengawasan pembimbing. Ya sama seperti sewa lah. Kalau dia kecelakaan nggak boleh atas nama ini nih gara-gara tempat khususnya atau dan lain-lain gitu. Karena di awal sudah disebutkan bahwa wajib mengikuti instruksi pembimbing, tapi ternyata dia jalan sendiri ya, jadi tidak boleh ya. Itu SOP-nya. Nah, metodenya sekarang, metode bimbingan kursus setir mobil. Yang pertama adalah proses pengenalan secara teori seluruh bagian kendaraan. Nah, ini adalah langkah-langkahnya, metodenya. Jelas bahwa pengenalan seluruh teori seluruh bagian kendaraan tadi adalah bagian dari 60.000 per jam. Yaitu teori bagian-bagiannya seperti ini adalah setir, ini adalah tombol lampu sen, ini adalah lampu hazard dan lain-lain, yaitu pengenalannya. Terus yang kedua adalah proses pengenalan teori teknik mengemudi di dalam mobil. Nah, kita kenalin dulu teorinya. Teorinya itu tekniknya itu kalau mau nyalain kita harus letakkan persneling pada posisi netral. Nah, setelah itu kita injak rem dan kopling, nyalain terus dan seterusnya ya.
Terus yang ketiga adalah praktek awal. Praktek awal itu usahakan untuk maju mundur duluan. Di starter itu terus maju mundur langkah geraknya, maju mundur. Nanti kalau udah maju mundur manuver parkir kan parkir mundur, parkir maju gitu ya. Maju mundur parkir, terus lakukan itu di lapangan, di area terbuka ya, untuk menghindari resiko-resiko yang tidak diinginkan ya. Yang keempat adalah praktek manuver mengemudi di lapangan. Praktek manuver mengemudi di lapangan ya. Tadi setelah bisa maju mundur, parkir, bisa manuver. Manuvernya, intinya manuver ini seperti ini. Kalau maju mundur itu kan hanya menggunakan persneling maju gigi 1 dan persneling mundur. Ya, dan parkir itu hanya persneling itu. Sedangkan praktek manuver mengemudi itu sudah masuk ke gigi 2, ke gigi 3, bagaimana caranya ketika ada tanjakan, polisi tidur dan turunan, itu sudah dipraktekkan manuvernya. Terus yang kelima ada praktek mengemudi di jalan raya. Setelah dirasa paham, pembimbingnya ngerasa oh peserta ini sudah bagus nih ya, kita masuk ke praktek mengemudi di jalan raya ya. Di jalan raya pertama, selain karena mentalnya belum kuat, kalau di lapangan tadi karena tanah kosong kan, dia belum berhadapan dengan pengendara atau pengemudi-pengemudi lain ya. Kita praktekkan mengemudi di jalan raya meskipun masih pelan-pelan ya. Jalan raya itu untuk mendidik mental beliau sebelum ke tahap selanjutnya ya. Kita pelan-pelan aja dulu di jalan raya, asal bisa berjalan baik, insya Allah langkah selanjutnya adalah praktek mengemudi di jalan tol. Nah, untuk mengemudi, kenapa kita harus praktek mengemudi di jalan tol? Di jalan tol itu jalan lajur cepat ya, beda dengan jalan raya. Kalau jalan raya itu memang lajurnya biasa, normal, lancar, tergantung dari kondisi jalan. Kalau jalannya macet ya itu lebih susah, lebih rapat, itu lebih susah. Tapi kalau kondisi jalannya biasa-biasa aja di jalan raya itu enak. Tapi kalau di jalan tol Anda harus mematuhi peraturan jalan tol ya. Peraturan yang sering kita abaikan di jalan tol itu adalah bahwa jalan tol itu punya kecepatan rata-rata yang ada batas minimal dan maksimalnya. Jikalau Anda terlalu low, Anda bisa ketilang polisi atau bahkan membahayakan bagi orang lain ya. Jikalau Anda terlalu cepat juga seperti itu, selain membahayakan bagi diri Anda, bagi orang lain pun berbahaya ya. Jadi setelah praktek mengemudi jalan tol, insya Allah semuanya sudah beres. Anda sudah layak untuk mendapatkan SIM. Nah, sekedar informasi, kasih di slide setelah praktikum, setelah metode tadi, kasih informasi bahwa bisnis Anda akan membantu peserta yang berminat membuat SIM A langsung setelah dinyatakan layak mengemudi dari tim pembimbing. Nah, ini adalah layanan tambahan, layanan plus bagi peserta yang bisa langsung mendapatkan SIM. Dan tentunya biayanya ada kena biaya tambahan ya. Terus yang kedua adalah hanya membantu administrasi dan operasi. Nah, ini jelaskan bantuannya itu seperti apa ya. Jadi kan membantu peserta berminat membuat SIM, tapi bantuannya seperti apa, jelaskan. Jangan sampai ada kesalahpahaman ya. BCM hanya membantu administrasi dan referensi untuk pembuatan SIM. Nah, referensinya, jadi kalau nanti ke sana didaftarin bahwa peserta ini sudah lolos uji kelayakan mengemudi ya dari tempat kursus Anda, dan ini bimbingannya, ini hasilnya. Anda terus bisa ini ke Samsat ya. Nah, ini yang terakhir, kasih kesan terbaik bagi pembacanya ya. Kami segenap pengurus rental bla 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 bla, terima kasih telah mempercayai kami karena kepuasan Anda adalah kebahagiaan kita. Nah, ini adalah yang saya bilang, kasih juga kata bijak di akhir, slogan di akhir ya. Setelah tadi slogan di awal buat pancingan, di akhir jelaskan lagi bahwa Anda itu patut dipercaya, Anda itu punya integritas ya, profesionalisme ya, dan bisa kerjasama. Oke? Terima kasih. Sampai di sini saja penjelasan kita tentang bagaimana cara membuat slideshow bisnis ya, khususnya untuk di perusahaan jasa.
dan ini contohnya adalah informasi perusahaan jasa di bidang pelayanan rental dan kursus setir mobil. Nah, untuk nama dan yang lain-lain Anda boleh ganti lah ya, boleh ganti, khususnya Anda untuk yang apalagi yang anak SMA atau yang mau jadi membuka usaha di awal-awal ya. Tadi triknya adalah bagaimana kita menggunakan strategi pemasaran untuk tampilan slash show di awal itu semenarik mungkin, semenjelaskan mungkin bagaimana itu akan berkait dengan langkah selanjutnya. Terus slide yang kedua buat lebih menarik, dan slide yang selanjutnya adalah penjabarannya. Oke, slide pertama, slide kedua adalah penentu strategi pemasaran Anda, strategi iklan Anda, bahwa bisnis Anda itu akan dilirik. Oke, begitu saja pesan dari saya. Terima kasih sebelumnya telah mengikuti channel saya, dan mohon maaf jika ada salah kata atau salah kalimat, dan salam edukasi, salam pendidikan. Semoga kita semua menjadi insan yang lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.